Anda sering mendapat SMS pinjaman online? Belakangan, tawaran pinjaman melalui SMS kian marak. Masyarakat mengaku sangat jengkel karena merasa terganggu dengan banyaknya SMS penawaran pinjaman online tersebut. Jumlah penawaran SMS pinjaman dapat mencapai 5 kali sehari dan kerap memenuhi inbox SMS kita. Meski sering mengabaikan, banyaknya SMS yang masuk dari nomor-nomor asing yang tidak dikenal sangat mengganggu. Sebelumnya, pernahkah Anda mendapat SMS pinjaman online dari nomor-nomor tidak dikenal? Pernah, sering banget. Ngerasa keganggu nggak sih, Kak? Ganggu banget lah, terus dia dapat nomor saya dari mana gitu. Biasanya apa yang dilakuin kalau dapat nomor-nomor kayak gitu? Langsung dihapus atau ngapain? Dalam beberapa hari saya diemin aja sih, tapi kalau udah penuh saya hapus-hapusin semuanya. Dapat SMS pinjaman online gitu? Sering banget sih, hampir tiap hari. Ganggu nggak sih kayak gitu? Ganggu banget malah, kadang kita nggak jelas itu. Terus SMS juga nggak jelas gitu, kayak dukun, apa gitu, pesugihan, nggak jelas. Kalau untuk pinjaman online sendiri nih, biasanya dibiarin aja, dibales atau langsung dihapus? Tergantung, kalau pesannya kocak itu lagi iseng, dibalas sih. Ini sebenarnya agak terganggu ya, apalagi kalau itu dapatnya bisa sehari dapat 5 kali, itu ganggu banget sebenarnya gitu. Apalagi kalau misalnya lagi kerja atau lagi ada meeting gitu misalnya terus dapat SMS gitu sih ganggu banget. Tapi berniat gak sih untuk nyoba pinjaman-pinjaman tersebut? Tidak hanya masyarakat, para pejabat, baik di daerah maupun di tingkat nasional juga sering menerima SMS yang sama. SMS penawaran pinjaman online dengan jumlah pinjaman yang bervariasi. SMS tersebut dikirim secara acak menyasar semua elemen masyarakat. Menteri Keuangan menyebut penawaran pinjaman online melalui SMS sebagai tengkulak bagai pisau bermata dua. Sejak 2018 hingga Februari 2021, Satuan Tugas Waspada Investasi SWI telah menutup sekitar 3.107 pinjaman online ilegal. Sejauh mana upaya regulator memberantas SMS pinjaman online ilegal ini? Inilah pendapat Ketua Satgas Waspada Investasi. Ya, pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa pinjaman online ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor jasa keuangan formal. Namun demikian digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan pinjaman online ilegal. Nah, masalahnya di sini. Jadi sejauh ini sampai dengan 2021, sejak 2018, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan 3.107 fintech lending ilegal. Nah, ini sangat besar. Kemudian kenapa muncul terus? Ini juga menjadi hal yang sangat menarik bahwa munculnya penawaran-penawaran entitas ilegal ini kita lihat dari sisi pelaku dengan mudahnya membuat aplikasi, situs web dengan kemajuan teknologi informasi saat ini memang ini sangat-sangat sulit untuk kita kendalikan. Yang kedua memang dari sisi masyarakatnya ini adalah masih perlunya kita tingkatkan pengetahuan atau edukasi literasi masyarakat kita agar mereka tetap waspada apabila ada penawaran-penawaran fintech lending ilegal. Nah, mengenai penawaran melalui SMS, kami pastikan bahwa penawaran pinjaman online melalui SMS dipastikan semuanya adalah pinjaman online ilegal. Karena apa? Karena pinjaman online yang terdaftar atau berizin di OJK dilarang melakukan penawaran melalui SMS tanpa melalui persetujuan konsumen. Jadi penawaran-penawaran SMS, pinjaman online melalui SMS dipastikan adalah penawaran-penawaran ilegal. Oleh karena itu masyarakat apabila ada menerima penawaran dari SMS untuk pinjaman online, itu dipastikan akan merugikan apabila diakses. Baik. Pertanyaan, Silakan, pertanyaan Pak. tadi bahwa dari mana sebenarnya nomor kontak kita diperoleh sehingga dengan mudahnya mereka mengirim SMS ke kita. Dari berbagai pengaduan yang kita lihat bahwa data-data kontak kita itu bisa diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya bisa pada saat kita belanja dengan mengisi nomor HP, bisa juga pada saat mengikuti undian,
atau bisa saja nomor HP kita itu ada pada HP teman kita yang pinjam pada pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal ini selalu meminta semua data di HP atau kontak di HP bisa diakses. Nah, ini sumber-sumbernya ini bisa diperoleh untuk mengirim SMS kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Tadi selain menghapus pesan tersebut, kita sebaiknya memblokir semua nomor-nomor tersebut supaya tidak bisa digunakan untuk mengirim pesan kembali kepada kita. Dan juga kita saat ini ada fasilitas dari Kemenkominfo. Kita juga bisa mengadukan ke Kominfo melalui email aduankontan@kominfo.go.id. Dan apabila nomor tersebut banyak diadukan, maka Kominfo akan berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya memblokir nomor-nomor tersebut. Nah, ini yang bisa kita lakukan apabila kita menemukan SMS melalui untuk penawaran pinjaman online. Iya, ini tentu kerjasama dari berbagai pihak. Tadi dari Satgas Sosial Prestasi berupaya untuk memblokir situs web aplikasinya dan juga mengumumkan ke masyarakat seputar fintech lending ilegal, dan kita juga menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian apabila diduga tindak pidana di sana akan dilakukan proses hukum. Dan juga kita juga sudah berkoordinasi dengan Kominfo mengenai pengiriman SMS ini. Namun demikian memang kesulitannya adalah bahwa ini bisa secara pribadi dari pelaku ini mengirim SMS ke kontak kita. Nah, ini sama juga dengan bagaimana mereka mengirim pesan secara pribadi, karena nomor-nomor kita itu ini sumbernya itu yang perlu kita lihat sebenarnya. Namun demikian ini kita respon, tadi saya sudah katakan bahwa peran serta masyarakat untuk selalu memblokir dan tidak akses kepada penawaran pinjaman online melalui SMS ini merupakan suatu hal yang kita harapkan, karena bagaimanapun juga apabila masyarakat kita tidak akses atau tidak pernah merespon, itu kami yakin bahwa akan mengurangi niat mereka untuk melakukan pengiriman SMS ini. Ini juga menjadi hal yang menarik bahwa saat ini dari nomor handphone yang kita tidak ketahui, artinya pinjaman online tersebut adalah ilegal. Hingga kini, penawaran pinjaman online masih marak terjadi di masyarakat. Regulasi terhadap jaminan keamanan data pribadi di masyarakat memang lebih harus diperhatikan. Untuk teman-teman, jika Anda menerima penawaran pinjaman online melalui SMS, sudah bisa dipastikan itu merupakan pinjaman online ilegal dan liar. Jika Anda menerima SMS pinjaman online, segera blokir dan laporkan nomor-nomor penawaran tersebut. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. you